Bab 2351, 5 Guntur menyerang puncak. Semua orang terkejut melihat reaksi Dong Ruyan, dan Meng Gang serta Feng Haogeng sangat menyesalinya. Dia menyesali reaksinya yang lambat. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya pergi dan mengambil buah Buddha lonceng emas terlebih dahulu. Sisa 1/4 jam atau 2 jam tidak akan berarti apa-apa. Melihat tangan energi sejatinya semakin dekat ke pohon buah Buddha lonceng emas, Dong Ruyan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun saat ia mengira akan berhasil, tiba-tiba sesosok tubuh yang sangat besar melesat keluar dari hutan lebat di sebelahnya bagai kilat, dan cakar-cakarnya yang besar menghantam ke arahnya dengan tekanan yang menggetarkan bumi. Ah! Dong Ruyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seekor harimau bertaring tajam monster tingkat 8 akan tiba-tiba melompat keluar saat ini. Orang besar ini sangat kuat, dan kekuatannya jelas tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari alam Dongsu Puncak. Jika aku ngotot mendapatkan buah Buddha lonceng emas saat ini, mungkin aku akan dipukuli sampai mati sebelum mendapatkannya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia segera menarik tangannya dan menamparkan harimau bertaring tajam itu. Tangan besarnya yang penuh energi sejati bertabrakan dengan cakar kuku raksasa milik harimau bertaring pedang dan langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan seluruh orang itu terlempar mundur. Dong Ruyan sangat terkejut hingga darahnya mendidih, tetapi dia diam-diam senang karena dia bereaksi cepat, kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Pada saat itu, terdengar teriakan elang yang melengking di udara. Kemudian, muncullah seekor elang guntur yang besar, dengan lengkungan biru tua yang bersinar di sekujur tubuhnya. Dong Ruyan terkejut dan tidak mengerti mengapa begitu banyak monster tingkat 8 tiba-tiba muncul di sini. Sebelum dia bisa bereaksi, Thunder Eagle menukik ke bawah, lalu 5 busur petir setebal ember jatuh dari langit, menyambarnya dengan semburan guntur. Ah! Tidak! Dong Ruyan ketakutan dan menjerit melengking. Awalnya, berdasarkan kekuatannya, dia bisa bertarung melawan monster tingkat 8, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melarikan diri. Namun, dia baru saja disergap oleh harimau bertaring tajam, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menghadapi serangan berkekuatan penuh dari Thunder Eagle? Dalam keputusasaan, Dong Ruyan berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan lapisan perisai Qi. Tetapi perisai itu langsung hancur oleh busur listrik biru tua, lalu menghantamnya dengan keras. Aku tersambar petir. Sumpahku benar-benar menjadi kenyataan. Itulah pikiran terakhir Dong Ruyan sebelum ia meninggal. Hatinya dipenuhi penyesalan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak mengucapkan janji itu dengan begitu saja. Kupikir itu hanya omong kosong, tetapi aku tidak menyangka itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Di bawah tatapan semua orang, Dong Ruyan dicekik oleh 5 sambaran petir. Ketika sambaran petir itu menghilang, tidak ada jejaknya yang tersisa, dan jiwanya hancur. Orang-orang dari Akademi Angin Biru ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pendukung mereka akan mati seperti ini. Namun mereka tidak punya waktu untuk membalas dendam. Mereka berbalik dan berlari, takut jika mereka berlari terlalu lambat mereka akan mati di tangan orang-orang besar ini. Meng Gang dan Feng Haogeng melihat semua ini dan menelan ludah. Mereka tidak menganggap serius sumpah yang mereka buat sebelumnya. Mereka telah mengucapkan sumpah ini berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Tetapi ketika mereka melihat Dong Ruyan disambar petir 5 kali hingga tewas, mereka langsung menjadi gugup. Aku tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Ye Bufan tadi. Mungkinkah sumpah yang kuucapkan benar-benar akan menjadi kenyataan? Setelah terkejut sesaat, kedua pria itu tidak lagi peduli dengan buah Buddha lonceng emas dan berbalik serta melarikan diri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Ada 2 kera iblis King Kong di pihak Ye Bufan, jadi mereka tidak berani menyerang secara langsung. Meng Gang langsung bergegas menuju hutan lebat di sebelah kiri. Menurutnya, dengan kekuatannya di puncak alam Void, dia akan aman selama dia memasuki hutan. Agar dapat melarikan diri, orang ini meningkatkan kultivasinya hingga ke tingkat ekstrim, dan dia secepat kilat. Namun saat ia baru saja tiba di tepi hutan lebat,
tiba-tiba sesosok tubuh yang besar melesat keluar dari sana dengan momentum yang luar biasa. Monster Iron Armored Beast tingkat 8, bagaikan bukit yang bergerak, menyerbu ke arahnya dengan ganas. Sialan, Meng Gang terkejut dan marah. Dia tidak mengerti di mana Ye Bufan menemukan begitu banyak monster tingkat 8. Meski ini adalah hutan tak berujung, kita tidak bisa hanya mengambil segenggam dan membuat semuanya menuruti panggilannya. Tidak ada cara lain sekarang. Tidak mungkin bersembunyi di hadapan binatang lapis baja sebesar itu. Kita hanya bisa berjuang keras. Dia cepat-cepat menepukkan telapak tangannya, berusaha sekuat tenaga menghalangi serangan itu. Meskipun dia berada di puncak alam void, menghadapi binatang berlapis besi yang kuat, dia masih terkejut dan terlempar mundur, melayang puluhan meter seperti karung pasir. Pada saat ini, si kera iblis hitam bergerak. Ia memiliki pikiran-pikirannya sendiri. Melihat orang-orang ini dibunuh oleh monster lain, apa yang harus aku lakukan jika mereka tidak memberiku ramuan nanti? Selalu manfaatkan waktu untuk pamer. Memikirkan hal itu, ia pun berlari maju dan menghantam kepala lelaki itu dengan kukunya yang besar. Meng Gang mampu menghadapi monster yang menjilat. Meskipun ia tidak dapat mengalahkannya, ia hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, mustahil untuk menghadapi kekuatan gabungan dari dua monster tingkat 8 sekaligus. Napasnya menjadi tidak teratur karena benturan tersebut, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan cakar Black Demon AP. Hanya dengan suara, embusan, saja, tetua ketujuh istana Wuliang dipukuli hingga menjadi bubur oleh cakar kera iblis hitam dan langsung tertanam di tanah. Di sisi lain, meskipun Feng Haogeng memilih arah lain, hasilnya tidak jauh berbeda. Ye Bufan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, karena beberapa monster level 8 telah membentuk pengepungan. Ikan-ikan dan udang-udang kecil itu dapat diabaikan, tetapi ketiga master puncak Dongsu ini tidak boleh dilepaskan. Begitu dia bergerak, elang guntur di atas kepalanya menukik ke bawah, dan busur petir besar menyambar kepalanya satu demi satu. Menghadapi pemboman yang begitu kuat, Feng Haogeng tidak punya pilihan selain berhenti dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun pada akhirnya dia berhasil menangkisnya dengan kultivasinya yang kuat, dia tetap saja dipukuli sampai babak belur dan tampak dalam kondisi menyedihkan. Pada saat ini, binatang berbaju besi yang berjaga di sisi lain menerkam, masih menggunakan serangan brutal yang paling dikuasainya. Sekarang seluruh tubuh Feng Haogeng mati rasa karena sengatan listrik dan energi internalnya telah terkuras habis. Bagaimana dia bisa melawan lagi? Seluruh tubuh lelaki itu terpental bagai bola meriam, dan harimau bertaring tajam di belakangnya telah membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam. Feng Haogeng ketakutan, tetapi dia tidak punya jalan keluar dan ditelan oleh harimau bertaring pedang. Sampai saat ini, ikrar yang diucapkan ketiga orang sebelumnya semuanya telah terwujud. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hampir dalam sekejap mata, tiga orang kuat di puncak alam Dongsu semuanya tumbang. Luo Tianya dan yang lainnya di dekatnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka melarikan diri ke segala arah seperti burung dan binatang buas. Beberapa monster tingkat 8 berkonsentrasi menghadapi Meng Gang dan yang lainnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Perhatian Ye Bufan selalu tertuju pada pohon buah Vajra Buddha. Pada saat ini, ketujuh buah itu telah berubah sepenuhnya menjadi ungu emas dan jatuh dari pohon satu demi satu. Dia bergegas mendekat dengan cepat, dan menggunakan kotak giok yang telah dipersiapkan sejak lama untuk menangkap buah Buddha lonceng emas satu demi satu. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan diam-diam menghela napas lega. Sambil menatap buah lonceng emas Buddha di tangannya, masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan, penuh energi spiritual, dan mengalir mengikuti irama Buddha. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah benda spiritual langka di surga dan bumi. Itu memang hal yang baik. Senyum muncul di bibir Ye Bufan. Dengan begitu banyak orang yang berebut mendapatkan buah Vajra Buddha, Anda adalah pemenang terbesar pada akhirnya. Bab 2352 Bubuk Penghilang Darah Binatang. Mu Xiaoyun dan orang lainnya juga datang dan melihat buah Buddha lonceng emas di depan mereka. Nalan Yujia bertanya,
Xiao Fan, bagaimana kamu memakan ini? Jika kamu memakannya langsung, itu akan memiliki efek melindungi jiwa. Namun khasiat obatnya akan terbuang sia-sia. Ye Bufan berkata, ketika aku punya waktu untuk memurnikannya menjadi pil Tianfo, itu tidak hanya dapat diminum oleh banyak orang, tetapi juga mencapai khasiat terbaik. Mu Xiaoyun mengangguk, dan berkata dengan takjub, ini pertama kalinya aku melihat buah spiritual semacam ini. Kelihatannya seperti Buddha kecil. Ye Bufan berkata, buah Buddha lonceng emas adalah harta spiritual surga dan bumi. Ini mengandung energi spiritual Buddha. Ini adalah manfaat terbesar bagi para praktisi agama Buddha. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia merasa sedikit penasaran. Di antara 5 sekte bintang 8 di Tianxiongsu, kuil Tianlong adalah yang membudidayakan agama Buddha dan Taoisme. Secara logika, jika mereka mendapat berita itu, mereka tidak akan melewatkan tempat sebagus itu, namun hingga kini belum ada seorang pun dari kuil Tianlong yang ditemukan. Namun pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya, jadi ia menyingkirkan semua buah Buddha lonceng emas. Nalan Yujia berkata, ketiga orang tua itu sudah mati, tetapi yang lainnya melarikan diri. Haruskah kita mengejar mereka? Tidak untuk saat ini. Ye Bufan melihat beberapa monster tingkat 8 di belakangnya. Bisakah kita menjaga, awasi orang-orang yang baru saja melarikan diri dan lihat kemana mereka pergi? Tentu saja kita bisa. Di hutan tak berujung ini, kita bahkan bisa menemukan seekor semut. Beberapa monster mengarahkan dada mereka ke arah ada suara tepuk tangan, diikuti oleh beberapa mengaum, dan monster di sekitarnya segera bergerak. Ada yang terbang, ada yang berlari, dan semua orang mulai memeriksa keberadaan Luo Tiannya dan yang lainnya. Setelah memberi perintah, si kera iblis hitam terkekeh dan berkata, si kecil, menurutmu apakah sudah waktunya memberi kami pil? Meskipun orang-orang besar lainnya di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa, mereka terus menelan ludah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seorang anak membagikan permen. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku selalu menepati janjiku. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan botol giok kecil dan membagi pil metamorfosis binatang buas di dalamnya kepada beberapa monster. Begitu orang-orang besar ini mendapatkannya di tangan mereka, mereka segera memasukkannya ke dalam mulut mereka dengan tidak sabar seperti Zubaji yang sedang memakan buah ginseng, dan segera aura mereka meningkat sedikit demi sedikit. Harimau bertaring pedang itu membuka mulutnya dengan gembira, si kecil, terima kasih, kau akan menjadi teman kami mulai sekarang, minta saja apa saja. Monster-monster lainnya juga menggema. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap umat manusia sebelumnya, mereka yang ada di depanku adalah pengecualian. Aku punya sedikit permintaan. Ye Bufan mengulurkan jarinya dan berkata kepada mereka, aku ingin setetes darah dari kalian masing-masing. Bagaimana, bisakah kalian memberikannya kepadaku? Tentu saja, aku bersedia, sangat kuat. Apakah kau masih membutuhkan setetes darah? Kera iblis hitam adalah yang pertama setuju, dan dia membuka mulutnya dan meludahkan setetes darah merah. Ketika monster mencapai level mereka, mereka tidak lagi membutuhkan luka untuk berdarah dan dapat mengendalikan tubuh mereka sesuka hati. Monster yang tersisa tidak mau ketinggalan dan menyumbangkan darah mereka satu persatu. Tak lama kemudian, 7 tetes darah muncul di depan Ye Bufan seperti permata. Terima kasih. Ye Bufan berkata sambil mengumpulkan darah monster itu dalam botol giok. Akhirnya, dia menggali gua di dinding gunung di sebelahnya, membuat larangan, mengeluarkan kuali dewa obat dan mulai memurnikan ramuan. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar lagi dengan botol giok kecil di tangannya, tetapi tidak ada ramuan ajaib di dalamnya, tetapi bubuk tak berwarna yang hampir transparan. Nalan Yujia bertanya dengan heran, apa benda ini? Dia mengulurkan jarinya untuk menyentuhnya, tetapi diblokir oleh Ye Bufan. Benda ini racun, jangan pernah menyentuhnya. Racun? Racun apa? Nalan juga bingung dan tidak mengerti mengapa dia membuat racun saat ini. Ye Bufan berkata, benda ini disebut bubuk kekuatan penghilang darah binatang. Benda ini dapat membuat seorang guru besar di alam Mahayana kehilangan semua kekuatannya dalam waktu 1/4 jam dan mengubahnya menjadi orang biasa.
Benarkah? Sungguh menakjubkan. Mendengarnya mengatakan ini, Mu Xiaoyun dan orang lainnya sama-sama menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tinggi level kultivasi, semakin kuat pula daya tahan terhadap racun. Misalnya, racun yang sebelumnya telah disempurnakan Ye Bufan, seperti Boiling Beast Blood dan Sorrowful Breeze, hanya berguna untuk melawan kultivator level rendah. Sama sekali tidak ada gunanya ketika menghadapi orang kuat di tahap Void, apalagi di tahap Mahayana. Di seluruh negeri Dongeng Kunlun, sangat sedikit racun yang dapat menjadi ancaman bagi para Master Mahayana, apalagi yang secara langsung menekan kultivasi mereka ke level orang biasa. Nalan Yujia kembali sadar dengan ekspresi gembira di wajahnya, bukankah itu berarti kita akan menjadi tak terkalahkan di dunia di masa depan? Setiap kali kita bertemu orang kuat Mahayana, kita bisa menamparkan wajahnya dengan benda ini. Petik 2. Ye Bufan tertawa, bagaimana mungkin? Mudah saja, bubuk penghilang kekuatan darah binatang tidak seperti angin sepoi-sepoi yang lembut, yang tidak berwarna dan tidak berasa dan tertiup angin. Itu harus dimakan ke dalam perut atau tersentuh agar efektif. Yah, bukankah itu berarti benda ini tidak berguna? Ekspresi Nalan Yujia langsung berubah. Bukankah sangat sulit untuk meracuni seorang kultivator Mahayana yang kuat? Tentu saja itu berguna, tetapi butuh pemikiran dan ide bagus untuk menggunakannya. Ye Bufan berkata sambil menyingkirkan botol obat di tangannya. Ini adalah racun yang tercatat dalam resep pil 100 binatang, sangat beracun, tetapi kondisi pemurniannya juga sangat keras. Darah dari setidaknya 3 monster tingkat 8 harus dikumpulkan untuk berhasil memurnikan obat tersebut. Semakin banyak darah, semakin baik khasiatnya. Ini menunjukkan betapa langkanya racun ini. Kau tahu, darah monster tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Setelah menyingkirkan bubuk obatnya, dia menatap Mu Xiaoyun lagi, dari hutan tak berujung kembali ke Tianxiongzu. Apakah ada jalan lain untuk pergi? Apakah ada jalan keluar lain? Tidak, Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya. Meskipun hutannya luas, sisi kiri adalah daerah barbar, sisi kanan adalah Laut Iblis, dan perbatasan dengan Tianxiongzu hanya berjarak 100 mil. Meskipun Anda memiliki senjata spiritual terbang kelas menengah, masih terlalu berbahaya untuk menyeberanginya, daerah barbarian dan Laut Iblis. Setidaknya tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya. Jadi jika kita ingin kembali ke Tianxiongzu, cara terbaik adalah mengambil jalan sebelumnya. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika memang begitu, maka dalam perjalanan pulang, kemungkinan besar akan ada seorang guru Mahayana yang kuat menunggu Anda. Nalan Yujia berkata, Xiao Fan, apakah menurutmu Istana Wuli yang akan mengirim seseorang untuk menunggu kita di pintu keluar? Sangat mungkin. Ye Bufan berkata, mereka telah kehilangan 2 tetua Mahayana berturut-turut, jadi mereka pasti akan mereka waspada. Selain itu, buah Buddha lonceng emas adalah harta spiritual surga dan bumi. Mereka juga takut bahwa guru Mahayana lainnya akan menginginkannya, jadi wajar saja jika mereka mengirim orang ke sini untuk mendukung mereka. Mu Xiaoyun berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Bersembunyi di sini sebentar, dan kirim pesan kembali agar tuanku datang menjemput kita. Itu tidak akan berhasil. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Semakin lama malam, semakin masalah kita harus kembali secepatnya. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Lagi pula, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Di hutan tak berujung ini. Dia terburu-buru untuk kembali dan bertukar batu hitam 5 warna dengan pria berpakaian hitam, jadi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Selain itu, waktu untuk kompetisi monster jenius semakin dekat. Mu Xiaoyun berkata, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan menemukan caranya. Ye Bufan berkata dan melihat monster level 8, di mana orang-orang itu sekarang. Bisakah kita menemukan mereka? Kera iblis berkata, tentu saja kita bisa. Aku sudah mengatakan bahwa di hutan tak berujung ini, kita bahkan bisa menemukan seekor semut. Bawa aku untuk menemukan mereka. Ye Bufan berkata sambil menarik Mu Xiaoyun dan Nalan Yujia dan melompat ke dalam hutan. Dia melompat ke punggung Thunder Eagle dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat pergi ke kejauhan.
Bab 2353, Penyamaran. Luo Tianya dan yang lainnya ketakutan saat melihat tuan mereka terbunuh. Mereka melarikan diri dengan panik, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencapai kecepatan maksimal. Mereka berlari sekuat tenaga, dan baru setelah berlari ratusan mil jauhnya barulah mereka akhirnya dapat bernapas. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa para pengikut dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah telah menghilang, dan pada akhirnya, hanya mereka, para pengikut inti yang tingkat kultivasinya berada di atas tahap fusi, yang tersisa. Hanya Luo Tianya yang tersisa di Istana Wuliang, Liu Zanhao dan Fang Jimping berada di Universitas Changfeng, dan hanya Huang Ling dan Gao Mingtong yang tersisa di Universitas Lingqiao. Awalnya ada 3 Master Dongsu tingkat puncak dengan selusin murid, tetapi sekarang hanya tersisa 5 orang. Melihat tidak ada yang mengejar mereka, orang-orang ini akhirnya merasa lega. Mereka saling memandang dan melihat betapa menyedihkannya mereka. Liu Zanhao mengumpat dengan keras, "Sialan, semua ini gara-gara bocah bermarga Ye yang menyebabkan kita jadi begini." Gao Mingtong juga mengumpat, "Benar sekali. Kalau ada kesempatan aku akan mencabik-cabik bocah itu." Beberapa orang saling mengumpat. Fang Jimping melihat sekeliling dan berkata, "Saudara-saudara, aku merasa ada yang tidak beres. Monster-monster ini tidak menyerang kita, tetapi terus mengikuti kita. Masalah apa yang bisa terjadi? Kamu benar-benar burung yang ketakutan sekarang." Liu Zanhao berkata dengan jijik, "Mungkinkah bocah bermarga Ye benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat semua monster di pegunungan 10.000 binatang mematuhinya?" Gao Mingtong berkata, "Mereka mungkin melihat kita berkumpul bersama dan lebih kuat dari mereka, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang kita." Huang Ling berkata, "Tidak peduli apa, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kalau tidak kita akan selalu merasa sedikit tidak nyaman." "Benar, ayo pergi, cepatlah." Setelah Luo Tianya mengatakan ini, pikirannya bergerak dan dia mengeluarkan batu giok komunikasi, lalu wajahnya penuh dengan kegembiraan. "Baru saja kami menerima berita dari sekte bahwa tetua kedua telah membawa orang-orang ke pintu keluar pegunungan 10.000 binatang. Kami akan aman selama kami keluar." Yang lain juga menjadi bersemangat. Liu Zanhao berteriak, "Bukankah itu berarti bahwa anak bermarga Ye itu akan segera meninggal?" Tentu saja, tetua kedua adalah Master Mahayana yang kuat, dan kali ini tetua keempat dan elit lainnya dari sekte juga ada di sini. Ye Bufan tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Luo Tianya berkata dengan bangga, tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya. Kemudian dia mengambil batu giok komunikasi dan mengirim pesan sederhana. "Kalau begitu, ayo cepat pergi." Fang Jimping selalu punya firasat buruk di hatinya. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke depan terlebih dahulu, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Namun sebelum mereka berjalan jauh, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di udara. Segera setelah itu, beberapa sambaran petir tebal menyambar ruang terbuka di hadapan mereka, menciptakan lubang besar selebar lebih dari 10 kaki di tanah. Merasakan kekuatan guntur dan kilat, beberapa orang ketakutan dan leher mereka menciut. Mereka berhenti dengan cepat dan tidak berani melangkah maju. Kemudian mereka semua mendongak pada saat yang sama dan melihat seekor elang guntur besar jatuh dari langit. 3 orang berdiri di punggung elang itu. Mereka adalah Ye Bufan, Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tertangkap bahkan setelah berlari ratusan mil jauhnya. Wajah beberapa orang tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Belum lagi Liu Zanhao dan anak buahnya, yang sebelumnya telah diberi pelajaran seperti anjing oleh Ye Bufan. Bahkan Thunder Eagle yang mengincar mereka dengan lapar bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mereka ingat dengan jelas bagaimana Dong Ruyan pernah tersambar petir sebelumnya, dan mereka masih merasa takut ketika memikirkannya sekarang. Ye Bufan melompat dari punggung elang dan tersenyum main-main pada orang-orang di depannya. "Kenapa kamu terlihat tidak senang? Sepertinya kamu tidak senang melihatku." Liu Zanhao berkata dengan kaku, "Tuan Ye, apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah memberimu buah Buddha lonceng emas. Jangan melangkah terlalu jauh. Kau memberiku buah Buddha lonceng emas.
Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kata Ye Bufan, dan sosoknya melintas di depannya, menamparkan wajahnya beberapa kali, dan kemudian dia terjatuh pingsan ke tanah hanya dengan satu jari. Melihat situasinya tidak baik, beberapa orang yang tersisa berbalik dan bersiap untuk melarikan diri lagi, tetapi mereka ditampar ke tanah oleh Nalan Yuga, yang kemudian mengambil Luotiannya dan melemparkannya ke depan Ye Bufan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Aku katakan padamu untuk tidak main-main. Kami di Istana Wuliang tidak mudah diganggu. Luotiannya berkata dengan keras, tetapi hatinya lemah. Aku beritahu kamu, tetua kedua sudah menunggu di pintu keluar. Jika kamu berani, jika kamu menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Bufan mengangkat alisnya. Tampaknya tebakannya benar. Seseorang dari Istana Wuliang memang datang. Dia bertanya, berapa banyak orang dari Aula Wuliang Anda yang datang? Tetua kedua dan tetua keempat memimpin tim secara pribadi. Mereka semua adalah Master Mahayana yang kuat. Tidak akan lama sebelum tetua pertama dan tetua ketiga juga akan tiba. Berbicara tentang orang-orang kuat di sekte tersebut, Luotiannya lebih percaya diri. Wah, selama kamu menyerahkan buah Buddha lonceng emas, aku dapat mengucapkan beberapa kata baik untukmu, dan kemudian. Kamu terlalu banyak berpikir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menjatuhkannya ke tanah dengan satu jari. Mu Xiaoyun di sampingnya berkata dengan gugup, Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan? Aku kenal tetua kedua dari Aula Wuliang, Su Maozen. Kultivasinya tidak kalah dengan tetua pertama. Dia juga berada di tahap Mahayana akhir. Meskipun tetua keempat, Tan Boyang, lebih lemah, tetapi mereka juga merupakan guru Mahayana yang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dengan mereka berdua menjaga di sana, kami khawatir akan mendapat masalah besar. Kalau tidak, saya harus mengirim pesan kepada guru dan minta dia datang untuk membantu. Tidak perlu. Kecuali benar-benar diperlukan, Ye Bufan tidak berencana menggunakan Simen Jiayin. Lagi pula, ada klinik medis kuno di sana. Situasi di Istana Wuliang tidak jelas. Jika mereka mengelabui musuh agar meninggalkan gunung dan menangkap orang-orang kita akan berada dalam masalah jika kita tidak tahu bagaimana harus bertindak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita bertiga bersama, kita tidak bisa menandingi Su Maozen. Dan dia menjaga pintu keluar, jadi kita tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Tidak apa-apa, bukankah kita memilikinya? Ye Bufan dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Luotiannya dan beberapa orang yang berbaring secara horizontal dan vertikal. Apakah kau ingin menggunakan mereka sebagai sandera? Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Luotiannya adalah murid inti dari generasi muda, dia tidak cukup kuat untuk mengancam Su Maozen. Terlebih lagi, dalam kasus mendiang orang kuat Mahayana, di hadapan mereka, saya khawatir kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, apalagi hak untuk mengancam orang lain dengan sandera. Bukan sebagai sandera, Anda akan tahu sebentar lagi. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanan Luotiannya dan mengeluarkan satu set pakaian dari dalamnya, dan segera menukarnya dengan diriku sendiri. Lalu otot-otot wajahnya berkedut dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Ketika dia menoleh lagi, Mu Xiaoyun terkejut. Kau. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan penyamaran Ye Bufan begitu hebat, hingga dia berubah menjadi Luotiannya hanya dalam sekejap mata. Bukan hanya penampilan dan bentuk tubuhnya, bahkan setiap gerakannya pun sempurna. Kalau saja tidak ada orang lain yang berbaring di sampingnya, dia pasti akan mengira kalau ini adalah Luotiannya. Nalan Yujia berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, apakah kamu akan berpura-pura menjadi orang ini dan melarikan diri? Ide yang bagus, akan jauh lebih mudah dengan cara ini, dan kurasa orang-orang di Istana Wuliang tidak akan mengetahuinya. Aku hanya ingin melarikan diri. Ye Bufan tersenyum dingin, karena orang-orang dari Istana Wuliang ingin berurusan denganku. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Bab 2354, Tetua Kedua Istana Wuliang. Mu Xiaoyun berkata dengan gugup, Ye Yixian, kau tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang tetua kedua secara diam-diam,
menakjubkan. Ini tidak mungkin. Kekuatan seorang Mahayana yang kuat di akhir zaman jauh melampaui imajinasi kita. Bahkan jika kita menyerang secara diam-diam, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, ada tetua keempat lain di sebelah kita. Bahkan jika serangan diam-diammu berhasil, kita tidak bisa melarikan diri. Sudah kubilang, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Semuanya. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu mulai membantu Nalan Yujia lagi. Setelah mengubah penampilannya, Huang Ling segera muncul di tempat kejadian. Ini belum semuanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih Luotianya dan Huang Ling dari tanah, dan melakukan gerakan cepat lainnya. Segera mereka berempat bertukar identitas dan menjadi Ye Bufan dan Nalan Yujia. Dokter Ye, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Mu Xiaoyun semakin bingung dan tidak mengerti lagi apa maksudnya. Kalian hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Ye Bufan memberi dua orang itu beberapa instruksi, lalu berkata kepada Lei Ying di sampingnya, singkirkan semua orang ini, dan jangan biarkan mereka yang melarikan diri sebelumnya. Mereka berjalan keluar dari hutan tak berujung hidup-hidup. Dia bukan orang yang haus darah dan suka membunuh, tapi dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Sekarang 7 buah Buddha lonceng emas ada di tangannya. Jika dia membiarkan orang-orang ini keluar, berita itu akan diketahui dunia, dan dia pasti akan mendapat masalah. Jangan khawatir, serahkan masalah kecil ini padaku. Eagle menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Setelah Lei Ying mengatakan ini, beberapa busur petir melesat keluar, langsung membalikkan Liu Zanhao dan yang lainnya di sebelahnya, ke dalam ketiadaan. Lalu dia mengembangkan sayapnya dan terbang lagi, memimpin monster-monsternya untuk mencari orang-orang yang tersisa. Ye Bufan menyegel titik akupuntur Mu Xiaoyun. Dia dan Nalan Yujia membawa ketiga orang itu sebagai tawanan dan bergegas menuju pintu keluar bersama-sama. Di puncak gunung di tepi hutan tak berujung, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah panjang dan membawa pedang panjang di punggungnya. Angin gunung yang bersiul membuat pakaiannya berdesir, dan dia memancarkan aura yang kuat. Orang ini tidak lain adalah Su Maozhen, tetua kedua Istana Wuliang, seorang pria sakti di tahap Mahayana akhir. Di sampingnya ada seorang lelaki setengah baya kurus lainnya, tetua keempat, Tan Boyang. Sebagai orang-orang kuat di tahap Mahayana, selama mereka tinggal di sini, indera spiritual mereka yang sangat kuat akan meliputi area dalam radius 100 mil, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat melarikan diri dari hutan tak berujung itu. Tan Boyang berkata, tetua pertama dan ketiga telah lama menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada informasi sama sekali. Mungkinkah mereka dalam bahaya? Bagaimana mungkin? Su Maozhen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan bangga, bagaimana ini mungkin? Bahkan si Menjiayin dari Istana Jiufan tidak akan berani membunuh para tetua Istana Wuliang, apalagi yang lain. Selain itu, di Tianxiongsu, hanya ada beberapa orang yang berada di atas orang-orang, Penatua Agung jarang, apalagi membunuhnya. Kurasa pasti ada sesuatu yang menundanya, dan akan segera ada berita. Apa yang dikatakan Penatua kedua masuk akal. Tan Boyang mengangguk, dia juga berpikir itu seharusnya seperti ini. Kemudian dia berkata, Tian Ya baru saja mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Aku tidak tahu bagaimana perjalanannya dan apakah dia mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Jangan khawatir, meskipun pegunungan tak berujung tidak mengizinkan kita untuk masuk, monster tingkat 9 juga bisa aku tidak akan bergerak. Dengan cara ini, Penatua Meng adalah orang dengan kultivasi tertinggi di antara semua kultivator. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan buah Buddha lonceng emas? Satu-satunya ketegangan adalah berapa banyak yang dia dapatkan. Keduanya sedang berbicara dan tiba-tiba melihat beberapa sosok, bergegas keluar dari hutan tak berujung. Orang di depan adalah Luotianya, sedang menggendong dua orang di tangannya, sedangkan di belakangnya ada seorang gadis, sedang menggendong seorang wanita lain di tangannya. Tianya sudah kembali, kenapa aku tidak melihat Menggang? Su Maozhen mengerutkan kening, lalu mengenali Mu Xiaoyun sekilas, bukankah ini gadis kecil dari Istana Jiufan? Aku pernah bersama si Menjiayin sebelumnya.
Aku pernah melihatnya bagaimana dia bisa tertangkap. Tan Boyang tentu saja tidak bisa menjawab, dan keduanya bingung. Pada saat ini, Ye Bufan sudah mendatangi mereka. Penampilannya telah berubah total, dan keoskinya dapat meniru aura seni bela diri apapun. Pada saat ini, perilakunya tidak berbeda dari Luo Tiannya yang asli. Dia datang di depan kedua orang itu dan segera menunjukkan ekspresi sedih. Dua tetua, sesuatu terjadi. Ekspresi Su Maozhen tenggelam, apa yang terjadi? Ceritakan padaku perlahan. Begitulah adanya. Ya, tetua ketujuh telah jatuh. Petik 2. Ye Bufan bertingkah sangat nyata, bahkan sedikit terisak, dan menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Tidak ada yang disembunyikan tentang hal-hal ini, semuanya adalah fakta, dan tentu saja tidak akan ada celah. Sialan, kau bilang 7 buah Buddha lonceng emas itu diambil oleh anak itu. Su Maozhen dan tetua ketujuh Menggang hanya berasal dari sekte yang sama, dan mereka tidak memiliki persahabatan yang sangat dalam. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli pada buah Buddha lonceng emas 7 itu. Ya, tapi tetua kedua, jangan khawatir. Aku sudah menangkap pria bernama Ye, dan 2 lainnya adalah teman wanitanya. Kata Ye Bufan, mengarahkan tangannya untuk menunjuk Luo Tiannya, Huang Ling dan yang lainnya di belakangnya. Kau bilang itu dia. Su Maozhen melihat sekeliling dan akhirnya menatap Mu Xiaoyun lagi. Dia tidak lagi ragu. Bagaimanapun, murid inti Istana Abadi Jiufan bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun. Tan Boyang berkata dengan ragu, menurut apa yang kau katakan, anak ini sangat cakap. Bahkan tetua ketujuh telah jatuh. Bagaimana dia bisa jatuh ke tanganmu? Begitukah, tetua? Ye Bufan mengulanginya kata-kata yang telah disiapkan, kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia terutama mengandalkan pengendalian monster-monster itu. Kemudian, dia mendapatkan buah Buddha lonceng emas dan berpikir bahwa dia baik-baik saja. Dia ingin meninggalkan hutan tak berujung, tetapi kebetulan aku bertemu dengannya, jadi dia dan Ling. Jika Su Maozhen memikirkannya dengan hati-hati, dia mungkin menemukan celah dalam kata-katanya, tetapi yang paling dia pedulikan sekarang adalah buah Buddha lonceng emas. Di mana benda itu? Apakah kamu membawa buah Buddha lonceng emas? Tentu saja, itu ada di sini. Ye Bufan berkata sambil membalik pergelangan tangannya. 2 buah Buddha lonceng emas muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada keduanya orang masing-masing. Ini benar-benar buah Buddha lonceng emas. Su Maozhen tersenyum gembira saat melihat buah di tangannya. Selama dia bisa mendapatkan benda ini, perjalanannya akan berharga. Ye Bufan berkata lagi, Penatua, aku menemukan ini di cincin penyimpanan anak itu. Seharusnya benar, tapi aku selalu merasa baunya sepertinya salah, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Benarkah? Coba aku lihat. Su Maozhen berkata sambil memegang buah Buddha lonceng emas di telapak tangannya dan melihatnya dengan saksama. Bangkit dan mengendusnya untuk terakhir kalinya. Begitu pula dengan Tan Boyang di sebelahnya, yang tengah asyik memainkan buah di tangannya, mengeceknya dari awal sampai akhir. Setelah beberapa saat, Su Maozhen berkata, tidak masalah. Baunya memang agak aneh, tetapi ada banyak irama Buddha yang mengalir di dalamnya, dan energi spiritualnya cukup. Itu pasti buah Buddha lonceng emas yang asli. Tan Boyang mengangguk dan berkata, ya, ini adalah buah Buddha lonceng emas yang asli. Bahkan jika seseorang ingin memalsukannya, mereka tidak dapat membuatnya terlihat seperti ini. Setidaknya sajak Buddha semacam ini tidak dapat ditiru. Su Maozhen tertawa terbahak-bahak, Tiannya, kali ini kau telah memberikan kontribusi yang besar. Saat kau kembali, aku akan meminta pujian dari pemimpin sekte untukmu. Benar sekali, kau lebih baik dari gurumu. Tan Boyang juga ingin memuji Anda, tetapi ekspresinya berubah drastis ketika dia baru setengah jalan. Senyumnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh wajah penuh kengerian. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasiku menghilang? Bab 2355 Kamu bodoh atau aku bodoh? Su Maozhen juga seperti ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah, oh tidak, energi sejatiku juga hilang. Dia juga seorang lelaki tua yang telah hidup selama ratusan tahun.
Dia segera merasakan ada yang tidak beres dan menatap Ye Bufan dengan tajam. Apa yang kau lakukan pada kami? Tidak apa-apa, aku hanya meracunimu. Ye Bufan tersenyum main-main, lalu mengulurkan tangan dan mengambil kembali buah Buddha lonceng emas dari tangan kedua orang itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya Beast Blood Transformation Powder digunakan, benda ini bekerja seperti yang dijelaskan dalam resep. Sangat efektif, dan hanya dalam waktu singkat, dua prajurit tingkat Mahayana kehilangan semua kultivasi mereka. Beraninya kau meracuni kami, kau mencari kematian. Tan Boyang sangat marah hingga ia mengangkat tangannya dan menamparnya. Sayang sekali dia sekarang diracuni dan tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Serangan telapak tangan itu tidak berpengaruh sama sekali, dan sebaliknya dia tersandung dan jatuh, tertutup debu dan tampak menyedihkan. Sebagai perbandingan, tetua kedua Su Maozhen jauh lebih tenang. Kamu bukan Luo Tianya, siapa kamu? Pada saat yang sama, dia mulai mengalirkan energi sejati di tubuhnya dengan panik dan menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan dantiannya, tetapi tidak ada efeknya. Hal ini sangat mengejutkannya. Anda tahu, hanya ada sedikit racun yang dapat meracuni seorang kultivator Mahayana, belum lagi menghancurkan semua kultivasi mereka dalam waktu yang singkat. Tidak buruk, otakmu juga bagus. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya, lalu kembali ke penampilan aslinya. Wah, kamu memang berpura-pura. Meskipun Su Maozhen dan pria lainnya sudah menebaknya sejak lama, mereka tetap terkejut. Mereka tidak menyangka keterampilan menyamar pihak lain begitu ajaib. Su Maozhen berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi musuh Istana Wuliang. Aku tidak ingin mengganggu Istana Wuliangmu, tetapi kamu terus datang mencari masalah denganku, jadi aku tidak bisa melakukannya. Jangan salahkan siapapun. Apakah kamu anak bernama Ye? Ekspresi Su Maozhen berubah, tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah para tetua pertama dan ketiga memburumu? Bagaimana mungkin kamu bisa melarikan diri ke hutan tak berujung? Ye. Bufan tersenyum. Apakah kau berbicara tentang kedua orang tua itu? Kau akan segera bertemu dengan mereka. Apa, kau benar-benar membunuh tetua pertama dan ketiga? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Su Maozhen memandang Ayo, pemuda di depannya paling-paling hanya berada di tahap fusi. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Ji Fengge yang berada di tahap Mahayana akhir? Tidak mungkin. Kamu tidak sehebat itu sebelumnya, tapi sekarang kamu masih berada di bawah kekuasaanku. Kamu akan tahu apa yang terjadi ketika kamu pergi ke dunia bawah dan berbicara dengan mereka. Untuk mencegah masalah lebih lanjut, Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi kepada kedua lelaki tua itu. Dia mengulurkan tangan dan menyambar cincin penyimpanan mereka. Merasakan niat membunuh darinya, Tan Boyang panik, nak, jika kamu berani menyentuhku, Istana Wuliang tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Bufan menatapnya dengan jijik, apakah kepalamu ditendang keledai? Aku bahkan membunuh yang pertama tetua, mengapa aku harus peduli padamu, tetua keempat? Petik 2. Tan Boyang terkejut dan marah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang mereka katakan benar, bahkan tetua tertua Zhang Ji Fengge sudah meninggal, dan sudah membentuk perseteruan fana dengan Istana Wuliang, jadi bagaimana dia bisa peduli padaku? Su Maozhen berteriak, adik kecil, selama kau membiarkan kami pergi, kita bisa membicarakan apa saja. Aku bisa menjadi penengahmu dan menyelesaikan perseteruan antara kau dan Istana Wuliang. Sambil berbicara, dia dengan panik memobilisasi energi sejati di dantiannya, berharap untuk memulihkan kultivasinya, tetapi kecewa. Dantian itu tampaknya mati dan tidak ada reaksi sama sekali. Pada saat ini, dia sangat menyesal di dalam hatinya. Dia begitu terampil dan berani sehingga dia pikir dia dan tetua keempat sudah cukup, jadi dia mengirim murid-murid lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Sekarang, kamu bodoh atau aku yang bodoh? Ye Bufan tiba-tiba memukul Mu Xiaoyun hingga pingsan, lalu berbalik dan tersenyum, jika aku membiarkan kalian berdua pergi, begitu kalian berbalik, orang pertama yang ingin kalian bunuh adalah aku. Sudahlah. Pergilah ke neraka. Setelah dia berkata demikian, seberkas cahaya keemasan menyambar di tangannya,
dan taring naga itu berayun keluar bagaikan kilat, langsung memenggal kepala Su Maozhen dan Tan Boyang. Ye Bufan, tunggu saja aku, Istana Wuliangku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun tubuh fisik mereka terbunuh, jiwa kedua orang itu langsung terbang keluar. Menurut mereka, Ye Bufan dapat meracuni tubuhnya sendiri tetapi tidak dapat melakukan apapun pada jiwanya. Roh para kultivator Mahayana sangatlah kuat, jadi bagi mereka melarikan diri bukanlah masalah sama sekali. Setelah berkata demikian, dia hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, sebuah botol hitam kecil muncul di udara, dan daya isap yang besar menutupi mereka dengan erat. Ini, Su Maozhen dan pria lainnya langsung terkejut. Pada saat ini, apalagi melarikan diri, tidak ada cara bagi mereka untuk lolos dari lindungan botol kecil itu. Mereka melawan sekuat tenaga, tetapi jiwa tetap bergerak cepat menuju mulut botol. Apa ini? Meskipun mereka tidak tahu apa itu botol pemurnian iblis, mereka bisa merasakan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Su Maozhen tidak terlalu panik sebelumnya. Bagaimanapun, ia dapat terlahir kembali dengan tubuh pinjaman setelah tubuh fisiknya mati. Saat itu, ia akan membalas dendam 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Tapi sekarang dia panik, Tuan Ye, lepaskan aku cepat, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tidak bisa lagi menahan ukuran besar dari botol pemurnian iblis. Kekuatan hisapnya menyedotnya dengan cepat. Hal yang sama berlaku untuk Tan Boyang di sebelahnya, yang juga tersedot ke dalam botol pemurnian iblis dalam sekejap mata. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk mengambil kembali botol pemurnian iblis, dan mengangguk puas ketika dia melihat 2 pil bening di dalamnya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang kuat selama periode ini, tidaklah mudah untuk menggunakan botol pemurnian iblis, dan banyak sekali energi spiritualnya yang berharga terbuang sia-sia. Dia tidak peduli hari ini dan langsung memukul Mu Xiaoyun hingga pingsan. Dia pertama-tama membunuh 2 orang dan kemudian mengambil jiwa mereka. Melihat 2 pil di tangannya, jika dia meminumnya, itu pasti akan membantunya meningkatkan kekuatan mentalnya. Nalan Yujia menunjuk Luo Tianya dan Huang Ling di belakangnya dan berkata, Xiao Fan, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Bunuh mereka, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekarang dia telah membunuh begitu banyak orang kuat dari Istana Wuliang, ini sudah merupakan situasi pertarungan sampai mati. Namun berita itu tidak menyebar dalam waktu singkat, dan pihak lain tidak tahu bahwa saya yang melakukannya. Saat mereka mengetahuinya, saya sudah meninggalkan Tianxiongsu. Karena itu, 2 orang di hadapan kita ini tidak boleh kita biarkan, apalagi sampai dibunuh. Ye Bufan tidak ragu sedikit pun dan mengayunkan taring naga di tangannya lagi, lalu 2 kepala melayang. Setelah itu, jiwa Luo Tianya dan Huang Ling meluap dari istana Niwan. Mereka sebelumnya dalam keadaan koma dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah arwahnya keluar, ia masih kebingungan dan melihat sekeliling. Namun sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia kembali terhisap ke dalam botol pemurnian iblis. Ye Bufan melemparkan beberapa bola api, memurnikan tubuh keempat orang itu sepenuhnya, dan kemudian berbalik untuk membangunkan Mu Xiaoyun. Setelah membuka matanya, dia bertanya dengan bingung, Ye Yixian, mengapa kamu membuatku pingsan?